Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, kaum aswaja, dan warga NU, warga Nahdliyin dimanapun Anda berada. Pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang kriteria capres, cawapres, calon presiden, calon wakil presiden pilihan umat Islam, pilihan kaum aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pilihan warga Nahdliyin atau warga Nahdlatul Ulama. Kira-kira capres yang memenuhi kriteria bagi kita untuk dipilih itu apa saja? Ini kriterianya ada 4. Yang pertama, kriteria pertama adalah tinjauan histori atau sejarah. Gimana dalam sejarah atau histori? Dalam sejarah Islam, setelah wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat secara aklamasi memilih sahabat Abu Bakar radhiyallahu an sebagai pemimpin atau sebagai khalifah. Alasannya apa? Dengan alasan beliau orang yang diridhai oleh Rasulullah SAW menjadi imam sholat berjamaah pada masa beliau. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis. Qala Ali radhiyallahu an, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawarna fi amrina fawajadna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qaddama Abu Bakar radhiyallahu an fi shalah faradina lidunyana amman radiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu lidinina faqaddamna Abu Bakar radhiyallahu an. Rawahu Ibnu Sa'ad fi Tabaqat al-Kubra. Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam wafat, kami para sahabat berpikir tentang urusan kami ke depan. Siapa pemimpin kami? Setelah kami pikir-pikir, lalu kami jumpai bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah mengangkat Abu Bakar radhiyallahu an sebagai imam sholat kami. Akhirnya kami relakan, kami ridha urusan dunia kami dipimpin oleh seseorang yang diridhai oleh Rasulullah SAW memimpin urusan agama kami, yaitu sholat. Karena itu kami utamakan Abu Bakar radhiyallahu an sebagai pemimpin kami, sebagai khalifah. Ini hadis riwayat Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra. Artinya apa? Dalam pandangan umat Islam, dalam pandangan Islam, memilih pemimpin itu termasuk bagian dari ibadah. Karena memilih pemimpin ini bagian dari ibadah, maka ada hubungannya dengan ibadah yang lain. Dan ibadah yang paling penting, yang pertama di dalam Islam adalah ibadah sholat. Mengapa ibadah sholat? Karena sholat ini akan menentukan perilaku seseorang. Orang kalau sholatnya istiqomah, perilakunya istiqomah. Kalau sholatnya tidak istiqomah, perilakunya tidak istiqomah, tidak baik. Ternyata apa? Setelah dilihat oleh para sahabat, ketika Rasulullah SAW masih hidup, apabila beliau berhalangan menjadi imam, yang ditunjuk dijadikan imam adalah Abu Bakar, sahabat Abu Bakar. Akhirnya apa? Kalau begitu, pemimpin kita dalam hal ini adalah Abu Bakar. Karena beliau pemimpin yang paling cocok menjadi imam di dalam sholat. Nah, dari sini kita di dalam pilpres yang akan datang, cara memilih sederhana sekali. Dari ketiga capres-cawapres yang ada, kira-kira ditinjau dari segi ibadah sholat, siapa yang paling pas, yang paling layak menjadi imam sholat dari ketiga-tiganya. Atau yang paling istiqomah sholatnya, siapa dari ketiga-tiganya? Bisa khutbah Jumat, bisa menjadi imam sholat, maka itulah sebenarnya yang paling layak menjadi pemimpin.
Ini yang pertama saudara, karena ini ada hubungannya dengan sholat. Ini yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua, tinjauan intelektual. Tinjauan intelektual, maksudnya bagaimana? Dalam pandangan agama, pemimpin yang punya skill dan intelektualitas yang bagus itu diutamakan daripada orang yang di bawahnya. Jadi memang pemimpin itu perlu punya skill ya, punya intelektualitas. Mengapa? Karena intelektualitas akan berpengaruh pada kedisiplinan, integritas, dan kompetensi seorang pemimpin. Dasarnya mana? Mengapa skill dan intelektualitas itu penting? Ini dalam hadis ya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ka'b bin Ujrah radhiyallahu an, ya Ka'b bin Ujrah, a'adzana Allah min imaratis sufaha. Qalu ya Rasulullah wa ma imaratus sufaha? Qal umara'u yakununa ba'di la yahtaduna bihad'i wa la yastannuna bisunnati faman saddaqahum bikidbihim wa a'anahum ala zulmihim faulaika laysu minni wa lastu minhum wa la yaridu alayya hawdi wa man lam yusaddiqhum bikidbihim wa lam yu'inhum ala zulmihim fahum minni wa ana minhum wa sayriduna alayya hawdi. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, hai Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungi kita dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Jadi Rasulullah berlindung dari kepemimpinan orang-orang bodoh. Artinya apa? Skill intelektual dalam kepemimpinan itu didahulukan. Dan kita tidak boleh memilih pemimpin yang bodoh, itu tidak boleh. Mereka bertanya, hai Rasulullah, apa kepemimpinan orang-orang bodoh itu? Maksudnya apa? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin yang bodoh itu maksudnya apa? Para pejabat atau para pemimpin yang akan datang sesudahku. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak meniti jalanku. Artinya ya tidak taat beragama, tidak ikut ajaran agama. Maka barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka dan menolong kezaliman mereka, maka mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka. Dan mereka tidak akan mendatangi aku di telagaku kelak di akhirat telaga Al-Kautsar. Dan barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak menolong kezaliman mereka, maka mereka termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka, dan mereka akan mendatangi aku di telagaku. Ini hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah SAW berdoa agar dilindungi dari pejabat-pejabat atau pemimpin-pemimpin yang bodoh. Artinya apa? Memilih pemimpin yang bodoh itu tidak boleh. Yang harus dipilih itu pemimpin yang punya skill dan intelektualitas, yang pandai. Mengapa harus orang yang tidak bodoh, yang punya skill, punya intelektualitas? Kalau orang itu punya skill, orangnya intelektual, itu orangnya nanti bisa tenang dalam membuat kebijakan. Orangnya juga disiplin, orangnya juga kompeten, orangnya jujur. Mengapa? Karena dia punya skill dan intelektualitas. Kalau orang itu bodoh, tidak pandai, bodoh, itu maka bagaimana dengan kebodohannya? Dia bisa-bisa berbohong atau bisa-bisa berbuat zalim, bisa-bisa nanti dia berbohong, kemudian ya selain berbuat zalim ya tidak pandai di dalam mengelola karena bodoh. Nah, pemimpin yang bodoh ini, orang yang bodoh ini gak boleh dipilih sebagai pemimpin. Dan kalaupun ada orang bodoh jadi pemimpin, kita gak boleh membenarkan kebohongan mereka, karena setelah dituntut nanti berbohong.
Kemudian kalau zalim, kita gak boleh membantu kezaliman mereka. Zalim. Jadi pemimpin yang zalim dibantu itu tidak boleh. Kalau kita ini membenarkan kebohongan pemimpin yang berbohong dan membantu kezaliman mereka, maka kata Rasulullah SAW, bukan termasuk golonganku, aku bukan termasuk golongan dia. Dan dia tidak akan mendatangi Rasulullah SAW di Telaga Al-Kautsar pada hari kiamat. Kita ini kalau nggak menghadap Rasulullah di Telaga Al-Kautsar, kira-kira mau minum apa? Siapa yang akan kita datangi? Nah, dari sini artinya apa? Kita nggak boleh memilih sembarang pemimpin. Dan pemimpin yang punya intelektualitas, ini biasanya disiplin, ibadahnya bagus ya, sholatnya, amal ibadahnya, orangnya soleh itu. Karena orangnya bagus. Ini orang yang pandai. Nah, dan biasanya orang pandai, orang bagus tuh memang disiplin di dalam beribadah. Ini yang harus kita pilih, saudara, yang ibadahnya yang memang disiplin dan bagus, punya intelektualitas itu. Ini kriteria yang kedua. Kemudian yang ketiga, kriteria ketiga, tinjauan etika. Maksudnya bagaimana? Secara etika, ketika calon pemimpin yang paling bagus dan nomor satu itu ada. Jadi ketika ada calon pemimpin yang paling bagus dan nomor satu, lalu pemilih memilih calon yang kurang bagus, misalnya milih yang levelnya nomor 2 atau nomor 3, maka hal tersebut dianggap sebagai pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada Rasulullah SAW dan kepada kaum beriman. Di dalam hadis An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ista'mala rajulan min 'isabatin wa fi tilkal 'isabah man huwa arda lillah faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Rawahu al-Hakim fil Mustadrak wa qala sahihul isnad wa lam yukhrijah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengangkat atau memilih seseorang dari suatu golongan, mengangkat pada suatu jabatan ya, padahal di antara golongan itu ada orang yang lebih diridhai oleh Allah daripadanya, maka ia berarti telah berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, dan berkhianat kepada kaum beriman. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Beliau berkata sanadnya sahih, dan Al-Bukhari Muslim tidak meriwayatkannya di dalam sahihnya. Artinya apa? Kita di dalam memilih pemimpin harus memilih calon yang paling diridhai oleh Allah. Yang paling diridhai itu bagaimana? Yang sholatnya paling istiqomah, sholatnya paling bagus, kemudian orangnya disiplin, orangnya juga pandai ya, punya skill dan intelektualitas untuk mengatur perjalanan negara. Nah, itu yang paling diridhai oleh Allah dan paling penyayang kepada rakyat. Itu yang paling diridhai. Kalau ada pemimpin yang seperti itu, ada calon pemimpin yang paling bagus, lalu yang dipilih yang nggak bagus, itu nggak boleh, saudara. Itu berarti berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah SAW, dan berkhianat kepada orang-orang beriman. Ini kriteria yang ketiga. Kemudian kriteria yang keempat, pembentukan karakter. Apa maksudnya? Kepribadian seorang pemimpin akan berpengaruh terhadap kepribadian dan kehidupan rakyatnya. Qala Umar radhiyallahu an-nasu ala dini mulukihim. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, manusia akan mengikuti karakter keagamaan pemimpin mereka. Artinya apa? Memilih seorang pemimpin itu sebenarnya selain itu sebagai ibadah, itu juga membangun karakter bangsa, membangun karakter anak cucu kita, membangun karakter rakyat Indonesia. Artinya apa? Ketika pemimpin yang kita pilih atau yang terpilih seorang pemimpin yang taat beribadah, seorang pemimpin yang punya skill dan intelektual, seorang pemimpin yang disiplin, seorang pemimpin yang bersih ya, tidak terbukti korupsi, ini berarti akan membentuk karakter masyarakat bangsa Indonesia. Masyarakat kita nanti akan menjadi agamis,
masyarakat kita juga menjadi orang yang intelektual, ya, mengutamakan intelektualitas. Kemudian masyarakat kita juga jujur, tidak korupsi dan lain sebagainya. Dan sebaliknya, ketika kita ini memilih seorang pemimpin yang tidak agamis, misalnya dia tidak sholat, ya, gak sholat, atau minum minuman keras, atau misalnya sukanya selain mabuk-mabukan suka joget-joget, atau misalnya dia juga orangnya emosional atau apa. Ini berarti bahaya, saudara, karena ini berarti akan membentuk karakter bangsa kita, masyarakat kita. Nanti ya jadi pemarah, suka mabuk-mabukan, kemudian suka joget-joget, tidak sholat dan lain sebagainya. Karenanya kita memilih pemimpin ini juga sebenarnya membangun karakter bangsa, membangun karakter masyarakat kita. Karenanya di dalam memilih pemimpin harus memilih yang terbaik. Jangan memilih pemimpin karena iming-iming ngasih uang sama kita, jangan. Ini rusak, ini akan merusak terhadap karakter bangsa kita. Nah, ini saudara beberapa kriteria, ya, capres, cawapres, pilihan umat Islam, pilihan kaum aswajah, ahlus sunnah wal jamaah, dan pilihan warga Nahdien. Ya, mudah-mudahanlah kita dapat pemimpin yang nomor satu, pemimpin yang jelas punya skill intelektualitas yang bagus, kemudian juga yang agamis, yang taat beragama, pandai menjadi imam sholat dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Mengapa? Agar terjadi perubahan pada bangsa kita menuju yang lebih baik. Sekian dari saya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.